Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Iya. Sebelum dengar firman Tuhan kayaknya mukanya tegang semua. Coba kasih tengok kiri kanan, gak usah sentuhan. Kasih senyum yang terbaik. Iya. Memang kondisi sekarang agak menegangkan Bapak Ibu. Saya sudah coba mempersiapkan jauh-jauh hari, bahkan hari Jumat kemarin sebelum berangkat, saya telepon lagi, bener nggak masih ada kebaktian? Bener nggak masih ada kebaktian? Istri saya bilang, udah beli tiket, nggak apa-apa dibatalin, saya bilang begitu. Dan kami pun sebenarnya minggu pagi ini sudah hampir mau kebaktian, tapi hari Jumat sebelum saya berangkat, saya pergi ke Kapolsek, kemudian pergi ke kecamatan, tanya info dengan jelas dan mereka menganjurkan, Pak kalau bisa jangan. Ya, kalau bisa jangan karena kita menjaga kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan. Dan akhirnya kita kasih pengumuman untuk tidak melakukan kebaktian. Apalagi di Bekasi, kami dekat dengan kota Jakarta yang hari ini sudah diperingatkan masuk ke zona merah. Itu Jakarta. Bahkan Pak Mahfud MD sudah memberikan larangan kalau sampai ada banyak orang yang berkumpul dan tidak bisa diperingatkan akan ditindak tegas. Ya, kita berdoa supaya semua baik-baik aja. Amin. Nah, Bapak Ibu, saya yakin semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita itu ada sebuah tujuan yang Tuhan tetapkan. Dan saya katakan itu adalah sebuah pendidikan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Seorang John Dewey, dia katakan begini, pendidikan bukanlah persiapan untuk menghadapi kehidupan, tetapi pendidikan itu adalah kehidupan itu sendiri. Itu yang dia katakan. Nah, apa sih sebenarnya pendidikan dengan pengajaran dan juga dengan mendikte? Pendidikan itu adalah bagaimana kita memelihara dan memberi latihan mengenai akhlak, mengenai kecerdasan, pikiran dan menuju kepada proses pendewasaan. Sama seperti yang Bapak Ibu Saudara lakukan di rumah dengan anak saudara. Saudara enggak sekedar ngajarin dia, saudara enggak mendikte dia, harus berperilaku seperti apa yang saudara mau, enggak. Tetapi saudara memberi sebuah pendidikan supaya anak saudara bertumbuh menjadi pribadi yang dewasa. Tahu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, memiliki akhlak yang baik, memiliki sopan santun yang baik, dan itu prosesnya tidak sebentar, tetapi membutuhkan waktu yang lama. Bahkan kadangkala saudara harus capek hati, capek pikiran, tenaga, saudara berikan itu untuk anak-anak saudara bertumbuh menjadi dewasa. Itu yang juga Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Tuhan bukan cuma sekedar memberikan firman-Nya untuk mendikte kita, tetapi yang Tuhan lakukan adalah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang dewasa. Supaya hidup kita menjadi pribadi yang memperkenankan hati Tuhan. Kitab Titus pasal 2 ayat 12. Di dalam surat Titus pasalnya yang kedua. Ayat 12, di sini dikatakan begini, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Tapi kalau di dalam versi lain, di dalam versi mudah dibaca, kalau Bapak Ibu Saudara ada Android, ada versi mudah dibaca, itu dikatakan begini. Anugerah itu mengajar kita hidup untuk tidak melawan Allah dan tidak melakukan kejahatan yang suka dilakukan oleh dunia. Anugerah itu mengajar kita untuk hidup di bumi ini, di bumi saat ini dengan bijaksana dan dalam jalan yang benar, yaitu menunjukkan bahwa kita melayani Allah. Jadi Tuhan memberikan anugerahnya di dalam kehidupan kita
itu bukan untuk kita pakai semau kita. Bukan kita pakai seenak kita. Tetapi di situ Tuhan mau anugerah yang Tuhan berikan itu kita pakai dengan bijaksana dalam sebuah jalan yang benar untuk kita pakai melayani Tuhan. Ini yang luar biasa Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu seringkali manusia diperhadapkan kepada sebuah ujian, sebuah pencobaan, sebuah keadaan yang sulit supaya kita paham bahwa pendidikan yang Tuhan berikan itu harus ada sebuah ujian untuk menentukan level keberhasilannya. Makanya kadangkala waktu kita mendengar tentang, diajar tentang pengampunan, dididik tentang mengasihi, maka kita diperhadapkan kepada situasi apakah kita bisa mengampuni atau tidak. Apakah kita bisa mengasihi atau tidak. Ya. Ini juga yang terjadi dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang keempat. Pada waktu Tuhan Yesus menghadapi pencobaan di padang gurun. Ya, sebelum Tuhan Yesus masuk ke dalam sebuah pelayanan yang berpengaruh kepada orang banyak, kita tahu Alkitab dalam Injil Matius dan juga Injil Lukas menuliskan tentang ini. Bagaimana Yesus dicobai setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Bapak Ibu Saudara bisa membacanya. Dan di situ kita bisa melihat ada 3 hal yang diujikan dalam kehidupan Yesus. Saya akan baca dengan cepat. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Dikatakan demikian, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Bapak Ibu, inilah yang terjadi. Manusia membutuhkan makan, maka diuji dengan kebutuhan itu. Saudara, ada seorang yang namanya Sigmund Freud. Dia adalah orang yang menemukan teori psikoanalisis. Dia mengatakan begini, setiap orang itu memiliki apa yang dinamakan ide atau id, yaitu sifat dasar manusia yang di dalamnya ada insting untuk merasakan lapar, untuk merasakan haus, keinginan seks, gairah, agresivitas, itu ada dalam kehidupan manusia. Dan itu namanya id. Nah, id ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Yaitu dengan terpenuhinya aspek kehidupan, kebutuhan hidup. Makanya insting itulah yang mendorong orang untuk punya keinginan makan, minum, punya harta, punya rumah, punya mobil, punya keluarga, ya, pengen punya pendidikan yang tinggi, pengen punya kedudukan, pengen dihargain orang, pengen dihormati orang, itu it. Nah, sehingga manusia kemudian berupaya untuk memenuhi kebutuhan itu dengan cara apapun, ya, sehingga manusia punya yang namanya ego. Ego inilah yang mengatur kita untuk ngapain dengan cara apa supaya kita bisa memenuhi tuntutan it tadi. Makanya kalau orang pengen makan, maka dia mulai egonya bergerak, gimana caranya supaya bisa makan? Saya harus bekerja supaya punya duit. Kalau punya duit baru bisa makan. Tetapi selain punya ego, manusia itu punya yang namanya super ego. Simpelnya begini saudara, super ego ini berguna untuk ngerem ego manusia. Ego kalau dibablasin, maka akan menjadi ego yang salah. Ya kan?
melakukan sebuah tindakan yang salah. Nah, super ego inilah yang ngerem. Jadi super ego ini berisi norma, berisi aturan, berisi nilai-nilai, sehingga rasa lapar tadi, ego kita mengatakan kita harus cari makan, super ego inilah yang mengatakan dalam hati kita untuk cari duit, baru lu bisa beli makanan. Nah, sayangnya kondisi realitas kadangkala tidak mendukung. Duit nggak punya, pekerjaan nggak ada, ego yang digedein. Nah, sehingga super ego ini yang kewalahan. Makanya kenapa ada orang melakukan kejahatan, mencuri. Ya, karena mungkin dia perlu makan, id-nya bergejolak. Setelah id-nya bergejolak, maka kemudian dia berupaya untuk memenuhinya. Super egonya berteriak dari dalam hatinya, harus kerja. Tapi ternyata dia nggak punya pekerjaan. Sehingga apa namanya? Muncul yang namanya 3 kebutuhan. Psikopat, narsisme, dan kemudian velianisme. Psikopat, orang akan memiliki kekurangan empati dan juga pengendalian diri. Narsis, orang mulai mencari perhatian secara ekstrim, narsisme. Dan kemudian velianisme adalah keyakinan manipulatif, tidak ada perasaan yang berujung kepada menghalalkan bermacam cara. Makanya kenapa kadangkala ada orang yang mencuri, setelah ditanya alasannya simpel sekali. Lapar Pak, nggak punya makanan. Nah, Yesus dicobai dan ini menjadi kebutuhan dasar manusia. Semua orang butuh makan, apalagi dalam kondisi sulit. Nah, dalam kondisi sulit hari-hari ini yang kita hadapi terkait dengan corona, COVID-19, ada banyak orang yang akhirnya terjebak kepada ego. Sehingga bukan cuma di sini, seluruh Indonesia hari ini orang berteriak, gak ada masker, gak ada sanitizer. Ya, orang nimbun, bahkan pemerintah sudah ngancem, siapa yang ketahuan nimbun pasti akan dihukum. Ya. Bukannya justru melihat kepentingan yang jauh lebih besar, mereka berpikir begini, aku timbun, pas orang butuh tak jual mahal. Nah, kita berdoa supaya nggak nyampe berbulan-bulan COVID-19 ini. Supaya apa? Maskernya nimbun buat bantal, buat tidur sama dia. Ya kan? Nggak ada fungsinya apa-apa saudara. Nah maka dari itu waktu kita diperhadapkan kepada kondisi itu, ada pilihan dalam hidup kita. Egois tanpa peduli dengan keadaan orang lain, atau justru kita menjadi jawaban atas kebutuhan orang lain. Nah, kalau kita lihat di media sosial banyak orang share keadaan yang ada di Wuhan. Ya kan? Pada waktu COVID-19 menyerang, corona menyerang di Wuhan, orang membuli begitu luar biasa. Ya. Wah itu kena kutuk, wah apa aja lah hal negatif disampaikan. Tapi kemudian saat mereka sudah mulai bangkit, kita di-share video-video. Bagaimana orang nggak nunjukin mukanya karena ditutup masker, lari masuk rumah sakit, tahu-tahu taruh barang di depan resepsionis, waktu dibuka ternyata apa? Masker dikasih gratis. Gitu saudara. Tapi di Indonesia beberapa minggu yang lalu saya selesai ibadah, koko saya itu ditelepon sama temennya, tolong cariin masker. Satu box yang harganya biasanya di bawah 100.000, dihargain 200.000. Mau dikemanain? Mau dikirim ke Cina katanya. Wah, cari kesempatan di tengah-tengah kesulitan. Nah ini Bapak Ibu. Di dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 13, di situ ada kisah orang kaya yang bodoh. Dia mengumpulkan harta sedemikian rupa. Setelah itu hartanya banyak, dia buat lumbung besar untuk menyimpan apa yang sudah dihasilkan. Tapi Alkitab mengatakan tengah malam dia mati. Pertanyaannya, hartanya buat siapa? Mungkin orang berkata, buat anak saya Pak. Buat warisan, belum tentu.
Ya, belum tentu. Harta diturunin jadi warisan bisa habis. Tapi kalau kita menurunkan sesuatu yang sifatnya kekekalan, itu luar biasa nantinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jangan sampai di tengah kesulitan kita cari kesempatan. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah kuserahkan kepadamu dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ini adalah sebuah cobaan kekuasaan dan kemuliaan. Semua orang dalam kehidupan gak cuma pengen makan, minum, punya harta. Tapi dia juga punya kekuasaan, punya pengaruh, punya kemuliaan. Ya, dihormati, dihargain orang. Itu semua orang mau. Maka dari itu Yesus dicobai dengan ini. Menjadi sebuah contoh buat kita. Pada waktu kita perlu itu, apa yang harus kita pikirkan? Ya, hari-hari ini semua orang khawatir akan corona. Tapi di tengah kekhawatiran ada sebagian orang yang nggak mau peduli dengan orang lain. Dengan cara apa? Dengan tadi disampaikan, jangan nyebar berita yang nggak benar. Ya, zaman now ini anak-anak muda, yang tua saya yakin nggak tahu. Yang muda semua paham dengan yang namanya like, komen, dan subscribe. Ya, paling bangga kalau IG-nya itu di like banyak orang. Paling bangga kalau status WhatsApp-nya atau apa itu yang di-share itu dikomentari orang. Kalau sangat bersyukur, sangat bangga, sangat senang kalau akun YouTube-nya di-subscribe sama orang. Loncengnya dibunyiin. Nah, tapi memang perlu kalau untuk yang tadi. Ya, yang tadi nyebarin firman. Kalau yang lain, ya hati-hati kita. Jangan sampai kita ikut masuk di dalamnya. Mencari kemuliaan di tengah-tengah orang yang khawatir, di tengah-tengah orang yang galau, ya, nyebarin hoak, nyebarin berita yang melemahkan, nyebarin berita yang menakutkan. Saudara dengar baik, sesuatu yang mulia itu pasti berharga. Tapi berharga itu pasti bernilai, bukan mahal, bernilai. Nah yang bernilai itu pasti dimuliakan. Ya kan? Contohnya begini. Bapak Ibu sedang married. Saudara semua punya cincin pernikahan. Harganya mungkin enggak seberapa. Dibanding handphone saudara mungkin mahalan handphone. Ya kan? Dibanding kalung mungkin mahalan kalung. Dibanding anting mungkin mahalan anting. Dibanding perhiasan mutiara saudara mungkin lebih mahal. Tapi walaupun itu cuma cincin, murah harganya, saudara menghargai enggak? Saudara memuliakan enggak? Ya, bahkan hilang pun dicari. Kenapa? Kalau enggak dicari, istrinya marah-marah. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari jadilah pribadi yang mulia. Dengan cara apa? Memberi nilai buat orang lain. Memberi bagian dalam kehidupan orang lain lewat apa yang kita kerjakan. Sehingga itu menjadi sesuatu yang berdampak dalam kehidupan. Kemudian selanjutnya, ayatnya yang ke-9 dalam Injil Lukas dikatakan. Kemudian iblis itu membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, di sini ada sebuah gambar.
Coba, ya. Ini adalah Limanhi. Dia pendiri gereja Sincheonji Yesus. Memang katanya ini gereja aliran sesat. Tapi sudah tahu, ini orang pendeta ini sekarang lagi dituntut untuk dipenjara. Kenapa? Gereja di Korea ini punya kontribusi lebih dari separuh 4.000 kasus infeksi virus corona yang melanda Korea asalnya dari jemaat dia. Jadi ada jemaatnya yang pulang dari luar negeri ikut ibadah. Setelah ikut ibadah mulai merebak virus dari gereja. Waktu pemerintah mulai mendata, dia menyembunyikan data jemaatnya. Karena takut dihakimi, takut diserang, takut pokoknya pikiran negatif muncul. Sampai akhirnya apa? Dia berkata, enggak apa-apa, kita punya iman. Tapi iman yang tidak disertai hikmat akhirnya salah kaprah, saudara. Nah ini yang terjadi. Akhirnya dia berlutut, dia minta maaf ke warga Korea, kepada pemerintahan. Tapi istilahnya nasi sudah jadi bubur. Ditambahin dengan ayam, ditambahin dengan kerupuk, ditambahin dengan apapun udah susah untuk dibenerin. Nah yang ketiga begini saudara. Ada banyak orang yang hari-hari ini ya kadangkala enggak pakai hikmat. Ya. Beberapa hari kemarin kita sudah mendengar berita bahwa enggak boleh ibadah. Oh boleh ibadah. Ya mungkin kalau di daerah-daerah yang belum terpapar it's okay. Tapi kalau orang di sekitaran Jakarta tapi dengan bangga, oh kami tetap ibadah, punya iman, baca Mazmur 91. Iblis nyobain Yesus pakai ayat loh. Benar enggak saudara? Kalau dikorelasikan dengan Lukas 4, kan konyol saudara. Yesus disuruh terjun pakai ayat. Tapi dia enggak mau melakukan itu. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ada banyak orang kadangkala saat dihancurkan dengan cara ditekan enggak bisa. Seringkali cara menjatuhkannya adalah apa? Diangkat tinggi. Nah jangan sampai kita jadi orang Kristen yang kepedean. Oh saya punya iman. Enggak usah pakai masker, enggak usah pakai hand sanitizer, enggak usah cuci tangan. Konyol saudara. Tapi justru di dalam kondisi seperti ini, mari hikmat itu penting dalam iman. Tetapi iman itu juga harus ditempatkan di tempat yang tepat. Bukan sembarangan. Kita harus belajar untuk mengerti bahwa pengakuan diri boleh. Ya, kebanggaan diri boleh. Punya iman boleh. Tetapi jangan sampai iman kita iman yang salah. Jangan sampai perilaku kita justru menunjukkan kebodohan. Karena iman dengan nekat, dengan kebodohan itu tipis sekali. Ya, tipis sekali. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya tutup dengan ayat ini saudara. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 8. Di depan dituliskan. Firman Tuhan katakan begini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kalau boleh saya gambarkan begini, dalam perjalanan iman itu ada kayak naik tangga. Paling bawah itu iman. Iman itu harus ditambah dengan kebajikan. Kalau zamannya saya kuliah dulu di sekolah Alkitab, ini diterjemahkan oleh Pak Bekti, itu iman plus. Iman ditambah dengan kebajikan. Orang punya iman kalau enggak punya kebajikan percuma. Orang punya iman tapi kalau enggak punya pengetahuan percuma, naik di step ketiga.
Orang punya iman tapi kalau nggak punya penguasaan diri, ya percuma. Orang punya iman kalau nggak punya ketekunan, percuma. Punya masalah, nggak bisa ngadapin. Orang punya iman harus punya kesalehan. Dan di tingkat teratas adalah apa? Kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang. Dan kalau itu ada dalam hidup kita melimpah, maka dikatakan engkau akan berhasil dalam pengenalanmu kepada Tuhan. Saudara yang belajar, saya yakin pernah mengenal yang namanya Bunda Teresa. Beliau adalah orang yang dari umur 12 atau 15 masuk menjadi biarawati dan kemudian terpanggil untuk nolongin banyak orang. Dia adalah orang yang dikenal nolongin orang yang susah, miskin, melarat, plus berpenyakit lepra pada zaman itu. Zaman dulu lepra yang nggak ada obatnya. Orang gampang terjangkit juga. Tapi yang dia lakukan adalah apa? Dia nggak peduli dengan hidupnya, dia melayani. Ada ribuan orang ditolong oleh yayasan yang dia bangun. Bahkan ada 129 negara yang ikut dilayani oleh dia. Ya. Benar atau tidak, pernah ada orang menulis, orang lepra ditolong, tapi waktu tangannya ini pakai mikroskop dilihat, kuman itu mati di tangannya. Saudara, saya mau katakan begini, saat kita menunjukkan kasih kita kepada orang, Tuhan pasti akan proteksi kehidupan kita. Tuhan pasti akan jaga hidup kita. Ya, saya teringat waktu kita pemakaman almarhum Om Filipus di San Diego Hills, Pak Yason beliau katakan begini, manusia hidup itu bukan dari lamanya umur yang ada. Hidup ini bukan tentang berapa panjang usia kita. Tapi hidup ini adalah bagaimana kita mengisi usia yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Pesan pentingnya adalah ini, jika saudara dan saya ngaku sebagai pengikut Yesus dan merasa kenal dengan Yesus, mari jadilah pengikut yang bukan hanya punya iman, tetapi mari jadilah pengikut yang bisa menyalurkan kasih Yesus kepada banyak orang. Kita berdoa lewat keadaan ini tidak membuat kita takut, tetapi jadikanlah ini peluang untuk kita berbuat kasih kepada banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau memanggil kami untuk kami bisa jadi garam, jadi terang dimanapun kami berada. Jujur, dalam kondisi yang sulit seperti sekarang, kami tidak bisa pungkiri, kami bisa mengalami ketakutan, kami bisa mengalami kekhawatiran. Tetapi biarlah firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami tidak boleh egois dengan diri kami sendiri. Justru di tengah-tengah keadaan sulit, kami harus bisa menunjukkan kasih Tuhan kepada banyak orang. Oleh karena itu, kalaupun kami tidak bisa menolong orang lain, kami bisa menjaga diri kami dengan tidak menularkan hal yang buruk kepada orang lain. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa mohon anugerah-Mu, berkati bangsa dan negara kami, berkati kota kami, berkati setiap kami, saudara-saudara kami, supaya kami bisa mempraktekkan firman itu dalam hidup kami. Kami berdoa, kami menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Kami terima berkat firman Tuhan pagi ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan Karena Salib. Kuasa, sabun,
Tuhan berikan bagi kami. Kami tidak ingin menjadi orang yang ego. Kami ingin menyingkirkan semua keegoan kami Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kami boleh bernilai dan memberikan yang berharga bagi sesama kami. Berkati Bapak Pendeta Yosia Marsijan yang sudah memberikan kekuatan bagi kami jemaat-Mu di tempat ini. Pakai kehidupannya dimanapun dia berada bersama dengan keluarga dan jemaat Tuhan, dan akan memberkati pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk sidang jemaat di tempat ini. Kuatkan kami dengan kekuatan dari surga menghadapi situasi yang membuat kami gelisah, takut, khawatir. Engkau kekuatan kami satu-satunya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, dan biarlah kekuatan Tuhan itu menjadi milik kami pribadi. Tuhan, kami berdoa untuk negara dan bangsa ini, untuk semua para dokter, perawat yang sedang melakukan tugas mereka masing-masing. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka hikmat, dan jauhkan dari segala sakit penyakit, supaya mereka bisa melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Dan ajar kami Tuhan, sebagai masyarakat, kami juga boleh memperhatikan peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah, dan kami belajar untuk mentaati, supaya semuanya boleh mendapatkan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Bersama-sama kami berdoa untuk semua orang-orang yang ada di rumah sakit, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, mungkin juga terkena virus corona. Kami memanggil nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan akan sembuhkan dan berikan kekuatan, berikan kesembuhan yang sempurna ya Bapak. Tolong kami supaya kami tidak takut, tapi kami boleh tetap memiliki Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, berkat kekuatan, kesehatan untuk kami semuanya, Tuhan berikan mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kalinya. Bersama-sama kita katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami